Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadan beserta rekan saya Fahmi Ayafi. Jadi kami di sini akan membahas hasil adaptasi alat ukur dari skala psikologi gratitude. Nah, sebelum masuk ke pembahasan hasilnya, saya akan menjelaskan tentang bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Nah, menurut M.K. Kolk beserta kawan-kawannya pada tahun 2022 mendefinisikan rasa syukur sebagai kecenderungan untuk mengakui emosi positif yang muncul karena sesuatu atau orang lain. Nah, menurut M.K. Cole dan kawan-kawan ini juga pada tahun 2022 terdapat 4 aspek dari rasa syukur, yaitu yang pertama ada intensitas, frekuensi, rentang, dan kepadatan. Nah, apa sih intensitas itu? Intensitas mengacu pada sejauh mana seseorang merasa bersyukur. Kemudian aspek yang kedua ada frekuensi. Frekuensi mengacu pada seberapa sering seorang merasa bersyukur. Kemudian aspek yang ketiga ada rentang. Nah, rentang ini mengacu pada banyaknya peristiwa yang menyebabkan seseorang mengalami rasa bersyukur dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk yang keempat ada aspek kepadatan. Aspek kepadatan mengacu pada jumlah objek emosi bersyukur. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses adaptasi yang dilakukan. Nah, yang pertama itu ada alasan melakukan adaptasi. Nah, di sini sebelum ke alasannya, saya akan menjelaskan adaptasi alat ukur itu apa. Nah, adaptasi alat ukur adalah sebuah prosedur sistematik untuk menjadikan tes yang semula diterbitkan tidak dalam budaya Indonesia menjadi dapat digunakan bagi subjek di Indonesia. Nah, adaptasi bukanlah menerjemahkan, tetapi menyesuaikan konten dengan konteks budaya tanpa merubah makna apapun. Kemudian, adaptasi jurnal gratitude ini dilakukan karena ingin menyesuaikan skala alat ukur gratitude dengan budaya di Indonesia. Selanjutnya, sampel penelitian pada penelitian kami adalah dewasa awal dengan kriteria laki-laki maupun perempuan yang berusia 18-25 tahun. Alasan kami memilih sampel ini karena kami ingin melihat rasa syukur yang dimiliki orang di masa dewasa awal. Karena menurut Erikson pada dalam Monk, Noor, dan Harditono pada tahun 2001, biasanya pada masa dewasa awal seseorang sedang menghadapi berbagai tekanan dan tantangan di dalam hidupnya. Maka dari itu kami ingin menjadikan sampel dewasa awal pada penelitian yang kami lakukan. Baik, untuk selanjutnya ada proses adaptasi. Nah, pada awal mula proses adaptasi ini, kami mencari jurnalnya terlebih dahulu, kemudian kami mendapatkan jurnal atau alat ukur gratitude. Nah, setelah kami menemukan jurnalnya, kami melakukan adaptasi alat ukur, yaitu alat ukur gratitude. Alat ukur gratitude ini dengan jumlah item 6 item, sebanyak 6 item dengan secara keseluruhan. Kemudian karena penelitian gratitude ini sebelumnya menggunakan bahasa Inggris, peneliti melakukan translasi bahasa terlebih dahulu ke bahasa Indonesia dengan meminta bantuan kepada 2 translator. Nah, translator yang pertama itu ada Khoiriyah Kurnia sebagai English tutor, dan ahli bahasa yang kedua yaitu Fikri Hidayat dengan latar belakang sebagai asisten housekeeping manager. Kemudian dari hasil translasi tersebut, peneliti melakukan sintesis agar item dapat disesuaikan dengan teori yang sudah ada. Setelah melakukan sintesis item, peneliti melakukan expert judgment yang dibantu oleh Ibu Nida selaku dosen psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Kemudian setelah melakukan expert judgment, peneliti melakukan bimbingan secara berkala bersama dosen pengampu mata kuliah pengantar skala psikologi yaitu Ibu Cahyaning Widyastuti, SPSI MSI sebelum proses pengambilan data. Nah, selanjutnya saya akan membahas blueprint dan sebaran item sebelum dilakukan analisis data. Nah, pada skala gratitude ini terdapat 4
aspek yang pertama intensitas, frekuensi, rentang, dan yang terakhir ada kepadatan. Pada aspek intensitas terdapat satu item yang favorable. Nah, item yang favorable adalah item yang pertama, yaitu saya mensyukuri segala hal yang terjadi dalam hidup saya. Nah, yang aspek yang kedua ada aspek frekuensi. Terdapat 3 item dan 2 item favorable dan 1 item unfavorable. Item yang favorable item yang kedua yaitu jika saya harus menuliskan semua hal yang membuat saya bersyukur, maka akan menjadi sebuah daftar yang sangat panjang. Kemudian yang favorable yang selanjutnya ada item yang keempat, yaitu saya berterima kasih kepada banyak orang. Kemudian selanjutnya yang unfavorable yaitu item yang ketiga, yaitu ketika saya melihat dunia, saya tidak melihat ada hal yang perlu saya syukuri. Selanjutnya pada aspek yang ketiga yaitu aspek rentang. Di sini terdapat satu item yang favorable, yaitu item yang kelima, yang pernyataannya itu seiring bertambahnya usia, saya mendapati bahwa diri saya lebih mampu menghargai orang lain, peristiwa dan situasi yang menjadi bagian sejarah hidup saya. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek kepadatan. Aspek kepadatan ini itemnya yaitu item yang unfavorable. Item yang terakhir yaitu item yang keenam, di mana pernyataannya yaitu butuh waktu lama bagi saya untuk mensyukuri seseorang atau segala hal sesuatu yang terjadi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tampilan skala pada kuesioner yang akan kami sebar. Nah, pada bagian pertama berisi pengantar yang memperkenalkan tim peneliti serta menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan dan juga kriteria yang termasuk dalam penelitian tersebut. Pada bagian yang kedua berisi tentang formulir persetujuan untuk responden. Kemudian yang selanjutnya ada bagian yang ketiga, yaitu berisi biodata responden. Pada bagian yang keempat berisi tentang penjelasan cara menjawab beserta soal pernyataannya. Pada bagian yang kelima atau bagian yang terakhir berisi kata penutup dan ucapan terima kasih. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah perhitungan hasil pengambilan data. Berdasarkan perhitungan RPSS, hasil uji reliabilitas yang sudah dilakukan telah didapatkan hasil uji reliabilitas dengan nilai 0,522 dari 6 item. Untuk item yang pertama dengan nilai 0,556 lebih besar daripada 0,134, hasil datanya itu valid. Untuk item 2 0,598, untuk 3 0,634, untuk item yang keempat 0,576, untuk item yang kelima 0,511, untuk item 6 0,511 juga, dan semuanya lebih besar daripada 0,134 sehingga hasil datanya menunjukkan valid. Selanjutnya untuk hasil data blueprint. Untuk hasil data blueprint dan sebaran item setelah dilakukan analisis data dan sebelum dilakukan analisis data hasilnya sama karena tidak ada item yang dibuang. Selanjutnya pada proses pengambilan data penelitian meliputi proses persiapan skala untuk pengambilan data sampai hasil analisis hasil, termasuk dalamnya penjelasan tentang partisipan, subjek, responden, dan uji coba. Sebelum proses pengambilan data, peneliti melakukan translasi pada dua ahli bahasa dengan mentranslate dan translasi setiap item. Kemudian item yang sudah ditranslasi dilakukan expert judgment yang dibantu oleh Ibu Nida selaku dosen psikologi. Pada proses pengambilan data, peneliti menyiapkan Google Form untuk menyebarkan kuesioner. Kemudian kuesioner yang sudah dibuat disebarkan melalui Instagram dan juga WhatsApp. Kuesioner yang sudah dibuat dengan menyesuaikan item berdasarkan skala yang digunakan. Pada pengambilan data membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk mendapatkan 220 responden. Secara keseluruhan, data didapat
keseluruhan data yang didapatkan, terdapat 7 responden yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, di mana kriteria yang peneliti tetapkan adalah laki atau perempuan dengan rentan usia 18-25 tahun. Sedangkan 7 responden yang tidak termasuk ke dalam kriteria yaitu melebihi usia dari 25 tahun. Jadi total responden yang didapatkan ada 215. Selanjutnya, hasil setelah mendapatkan responden, peneliti membuat tabulasi data. Peneliti menghitung reliabilitas dan validitas menggunakan SPSS dengan mendapatkan reliabilitas dengan nilai 0,522 dikategorikan normal dari 6 item. Kemudian proses validasi dengan tingkat signifikansi 55%, alpha sama dengan 5%, dan nilai 215 dikurang 2 sama dengan 113. Kemudian proses validasi dengan tingkat validasi. Kemudian jika dibandingkan antara R hitung dengan R tabel, di mana jika R tabel lebih besar daripada R hitung, maka item tersebut dapat dikatakan valid. Dari total 213, diperoleh R hitung 0,134 keseluruhan R tabel dari 213 responden adalah lebih besar dari 0,134, maka seluruh item dinyatakan valid. Lalu kekurangan apa sih yang ada dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu pada saat pengolahan data, peneliti mengalami kendala pada hasil reliabilitas yang kurang tinggi, sehingga hasilnya kurang maksimal, yaitu tidak lebih dari 0,70. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengujian reliabilitas Cron-Batch alpha terhadap 215 responden tergolong cukup tinggi, yaitu senilai 0,522 dari 6 item. Dan validitas alat ukur yang didapatkan dan perbandingan R tabel dan R hitung, yang dimana jika R tabel lebih besar daripada R hitung, maka seluruh item dapat dikatakan valid. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa rasa bersyukur pada dewasa awal cukup tinggi. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, disarankan pada peneliti selanjutnya untuk mengadaptasi alat ukur yang adaptasi ini lebih baik dan lebih banyak mengumpulkan responden agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal pada hasil reliabilitas dan serta validitas alat ukur skala gradient ini. Sekian analisis penelitian yang telah kami lakukan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.